Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua, juga kepada Pak Agung Tripertanto selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai struktur modal 2. Dan sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ermanggala F dan biasa dipanggil dengan Gala ya, dengan NIM 2320230038. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke materi yang pertama mengenai definisi struktur modal. Jadi apa sih struktur modal itu ya? Struktur modal atau capital structure merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Jadi yang dibandingkan itu hutang jangka panjang terhadap modal gitu. Hal ini untuk menggambarkan susunan keseluruhan sisi kredit neraca yang terdiri dari hutang jangka panjang dan modal sendiri ya. Di neraca itu kan ada sisi kredit dan debit ya teman-teman. Kalau debit itu ke harta, kalau kredit itu ke hutang dan modal. Kemudian teori struktur modal diasumsikan bahwa perubahan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham atau penerbitan saham baru. Struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan sebesar X, di mana KO atau biaya modal minimal yang akan memberikan harga saham tinggi. Kemudian leverage keuangan. Apa sih leverage keuangan? Nah, itu merupakan penggunaan dana di mana dalam penggunaan dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap ya, yang merupakan perimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Di sini ada beberapa asumsi yang digunakan dalam analisis pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang pertama itu tidak pakai penghasilan, yang kedua itu tidak ada pertumbuhan laba, kemudian yang ketiga itu pertumbuhan seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividennya. Jadi dividen itu pembagian keuntungan atau laba khusus untuk pemegang saham. Kemudian yang keempat itu perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Kemudian selanjutnya untuk menghitung besarnya biaya modal dalam kaitannya ini dengan struktur modal dan nilai perusahaan digunakan menggunakan beberapa rumus sebagai berikut. Pertama ya, di sini return itu keuntungan ya. Jadi untuk menghitung keuntungan obligasi yang dilambangkan dengan KI itu kita menghitung dengan L dibagi B. L ini melambangkan bunga hutang obligasi tahunan, kemudian B ini adalah nilai pasar obligasi yang beredar. Kemudian untuk menghitung keuntungan dari saham biasa atau dilambangkan dengan KE itu diperoleh dari E per S. E ini adalah laba untuk pemegang saham biasa, kemudian S ini nilai pasar saham biasa yang beredar. Kemudian untuk menghitung keuntungan bersih perusahaan atau yang dilambangkan dengan KO itu diperoleh dari O dibagi V, di mana O ini merupakan laba operasi bersih, kemudian V ini total nilai perusahaan. Nanti kita akan jelaskan bersamaan dengan contoh soal itu. Nah, untuk mengetahui apakah ada perubahan terhadap KI, KE, dan KO ya, apabila leverage mengalami perubahan maka dianalisis dengan beberapa pendekatan teman-teman ya. Di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan laba operasi bersih, kemudian pendekatan tradisional, dan yang ketiga pendekatan Modigliani-Miller atau pendekatan MM. Yang pertama, pendekatan laba operasi bersih atau Net Operating Income Approach. Pendekatan operasi bersih ini dikemukakan oleh David Duren pada tahun 1952. Pada pendekatan ini diasumsikan bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan, di mana biaya modal rata-rata bersifat konstan berapapun jumlah hutang yang digunakan perusahaan, sehingga pertama diasumsikan biaya hutang itu konstan ya. Konstan itu tidak berubah teman-teman, tidak fluktuatif gitu ya. Kemudian yang kedua, penggunaan hutang yang semakin besar oleh pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Di sini contoh soal ya. Yang pertama ini misal nih, suatu perusahaan punya hutang 8 juta rupiah ya, dengan tingkat bunga sebesar 15%. Misal, laba operasi bersih yang diperoleh sebesar 8 juta dengan tingkat kapitalisasi
total sebesar 20% dan saham yang beredar itu ada 10.000 lembar ya di pasar saham ya. Nah, berdasarkan data tersebut, maka nilai perusahaan adalah, laba operasinya jelas tadi 8 juta ya. Kemudian tingkat kapitalisasi totalnya itu 20%. Nilai total perusahaan itu 40 juta. 40 juta itu dari mana? Itu dari hutang ya. Dari laba bersih yang 8 juta dibagi 20% sehingga didapat 40 juta. Kemudian nilai pasar hutang itu ya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan ya teman-teman sebesar 8 juta sesuai dengan soal yang di atas itu ya. Kemudian nilai pasar saham 32 juta itu dari mana? Itu merupakan nilai total perusahaan yang 40 juta dikurangi dengan nilai pasar hutang 8 juta. Nah, ini kita dibikinkan tabel seperti ini ya teman-teman. Kemudian laba untuk pegang saham biasa itu, ini kita mau nyari E dulu ya teman-teman. E ini diperoleh dari O kurangi I, yang hutang itu yang 8 juta, kemudian yang laba itu 8 juta dikurangi bunga ya yang 15% itu dari hutang 8 juta, sehingga 8 juta dikurangi 1.200.000 diperoleh 6.800.000. Dengan demikian tingkat return ya atau keuntungan dari modal sendiri yang disyaratkan ya. Tadi kan rumus untuk KI itu E dibagi S ya teman-teman. Di sini diperoleh labanya itu 6.800.000, kemudian dibagi 32 juta sehingga diperoleh 0,2125 atau kalau dipresentasikan sebesar 21,25%. Kemudian harga per lembar saham ya yang tadi total nilai perusahaan 32 juta dibagi 10.000 lembar sehingga per lembar saham itu seharga 3.200. Ya, jadi satu lembar saham perusahaan tersebut di pasar saham, di bursa saham itu harganya 3.200. Nah, kemudian di sini ada asumsi lain nih, ketika apabila perusahaan ingin mengganti modal sahamnya dengan hutang ya. Jadi saham yang tadi udah beredar 32 juta, mereka pengen diganti dengan hutang nih, pengen cash uangnya, pengen di cashin pakai uang gitu misalnya sebesar 16 juta, maka saham yang akan dibeli kembali ya tadi kan pengen 16 juta dibeli lagi di cashin ya, dijadiin uang. Kemudian ada harganya itu 3.200 sehingga diperoleh 5.000 lembar ya. Jadi yang di pasar saham yang tadinya 10.000 lembar mereka tarik nih jadi 5.000 lembar. Nah, ini pasti mengubah struktur modal perusahaan. Bagaimana? Nah, ada di bawah di tabel teman-teman ya. Laba operasi bersih itu 8 juta, kemudian tingkat kapitalisasi totalnya itu 20%. Nilai total perusahaan itu jadi 40 juta, nilai pasar hutang jadi 24 juta, dan nilai pasar saham itu jadi 16 juta karena adanya penarikan saham ya, yang tadinya 10.000 lembar ditarik jadi 5.000 lembar aja. Nah, di sini dihitung ya teman-teman. Laba untuk pemegang saham biasa itu otomatis berubah ya teman-teman, di mana yang 8 juta ini dikurangi dari 15% dikali 8 juta tambah 16 juta sehingga diperoleh 8 juta dikurangi 3.600.000 sehingga labanya itu jadi 4.400.000. Dengan demikian tingkat return atau keuntungan modal sendiri yang disyaratkan itu jadi 4.400.000 dibagi 16 juta diperoleh 27,50%. Tapi tetap tidak mengubah harga per lembar saham yang berada di angka 3.200 per lembar saham. Kemudian yang kedua, pendekatan tradisional atau traditional approach. Nah, ini sesuai dengan namanya ya teman-teman, pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini tentunya ada hal-hal yang menjadi tradisi atau kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi tradisi adalah bahwa dalam kegiatan usaha selalu pasti butuh modal. Jika modal yang dimiliki sendiri tidak cukup, pastinya perusahaan membutuhkan modal tambahan dengan meminjam kepada pihak luar. Ya, modal dari pihak luar ini bisa dilakukan dengan menjual surat berharga yang pada umumnya berupa saham atau obligasi. Bagi pihak yang menginvestasikan dananya dengan membeli surat berharga, tentunya baik dalam bentuk saham maupun obligasi, mereka semua pasti mengharapkan keuntungan ya, atau yang sering kita sebut dengan dividen ya teman-teman, untuk keuntungan dari saham. Jadi
kita pakai contoh soal ya teman-teman. Di sini disebutkan terus sebuah perusahaan, tentunya perusahaan fiktif ya teman-teman, perusahaan tetap tegak yang pada awal didirikan menggunakan modal hutang obligasi sebesar 45 juta dengan tingkat bunga 5%. Laba operasi bersih yang diperoleh itu 15 juta per tahun. Keuntungan yang disyaratkan pemilik sebesar 11% per tahun, dan jumlah saham yang beredar di pasar saham tentunya ya, itu sebanyak 12.750 lembar. Nah, berdasarkan data tersebut, maka nilai perusahaan itu di sini lagi-lagi kita ada struktur modalnya teman-teman ya, digambarkan atau dimuat dalam sebuah tabel ya. Laba operasi bersih 15 juta, oke, sesuai soal. Kemudian modal hutang, bunga hutangnya itu 5% teman-teman ya. Yang tadi 5% kemudian dikalikan 45 juta diperoleh 2.250. Kemudian laba tersedia untuk pemegang saham itu 12.750. Itu dari mana? Itu dari laba operasi yang 15 juta dikurangi dengan bunga hutang 2.250 ya, maka diperoleh laba yang tersedia untuk pemegang saham itu sebesar 12.750. Keuntungan disyaratkan sesuai soal 11%, atau kalau kita bentukkan dalam desimal jadi 0,11. Nah, nilai pasar saham sebesar 115.909.090 rupiah. Ini diperoleh dari mana sih? Ini dari laba yang tersedia kemudian kita dibagi ke 11% atau 0,11 ya. Itu nilai pasar sahamnya, seperti rumusnya memang seperti itu ya. Jadi 12.750.000 dibagi 0,11 sehingga diperoleh 119.909.090 rupiah. Kemudian nilai pasar hutang itu sebesar 45 juta sesuai dengan soal. Dan yang terakhir, nilai total perusahaan itu diperoleh dari mana? Dari nilai pasar saham ditambahkan dengan nilai pasar hutang sehingga diperoleh angka 160.909.090 rupiah ya. Jadi ini cara menghitung menggunakan tabel ini ya teman-teman. Tingkat kapitalisasi keseluruhan 15 juta ya dibagi tadi total nilai perusahaan ya teman-teman 160.909.090 rupiah diperoleh 0,093 dan kita presentasikan menjadi 9,3%. Harga per lembar sahamnya berapa? Tentunya kita tinggal bagikan saja 115.909.090 rupiah dibagi jumlah saham yang beredar sebanyak 12.750 sehingga perusahaan tersebut per lembar sahamnya mempunyai nilai atau harga sebesar 9.090 rupiah. Kemudian ini ada asumsi lain nih, ketika perusahaan pengen ganti seluruh hutang nih dengan modal saham ya, maka jumlah saham yang dibutuhkan itu sebanyak 45 juta dibagi 9. Jadi kan tadi punya hutang nih 45 juta ya, mereka pengen ganti itu hutang tuh dengan modal saham. Nah, si hutang yang 45 juta dibagi dengan harga per lembar sahamnya 9.090 diperoleh 4.950 lembar. Dengan demikian, seluruh modal perusahaan merupakan modal sendiri, yang tadinya ngutang itu jadi modal sendiri. Ya. Dengan demikian, tingkat keuntungan disyaratkan investor menjadi lebih rendah, yang awalnya 11% misalnya ya, jadi 10%. Nah, maka akan mengubah struktur modal di perusahaan tersebut. Jadi kayak gimana aja? Kayak gini yang ada di tabel teman-teman ya. Laba operasi bersih 15 juta, bunga hutang otomatis jadi 0 karena memang hutang jadi nggak ada. Laba tersedia jadi 15 juta, keuntungan disyaratkan turun ya jadi 0,1. Kemudian nilai pasar saham 150 juta dan nilai pasar hutang pun jadi 0 ya, karena dia udah nggak punya hutang ya, karena udah diganti, udah dibayarkan dengan modal saham ya. Kemudian ya total perusahaan jadi 150 juta ya. Harga sahamnya pun berubah jadi turun teman-teman ya, 150 juta dibagi 12.750 lembar plus 4.950 lembar sehingga diperoleh angka atau nilai per lembar sahamnya itu 8.474,58 rupiah teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke pendekatan yang kedua ya, pendekatan yang ketiga ya teman-teman, pendekatan Modigliani dan Miller atau MM.
Pendekatan itu resiko total bagi seluruh pemegang saham tidak berubah walaupun struktur modal mengalami perubahan. Asumsinya ada 4 teman-teman. Yang pertama itu pasar modal adalah sempurna dan investor bertindak rasional. Kemudian yang kedua, nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas semua investor itu sama ya. Kemudian yang ketiga, perusahaan punya risiko usaha yang sama, dan yang keempat itu tidak ada pajak teman-teman. Di sini lagi-lagi contoh soal ya teman-teman, biar lebih memahami mengenai teori pendekatan ini ya teman-teman. Di sini ada dua perusahaan nih yang serupa ya di bidang usahanya, misalnya perusahaan A dan perusahaan B ya. Modal A ya, saya sebut lebih simpel teman-teman ya, pakai modal A aja biar cepat ya. Modal A itu semuanya itu dia pakai uang sendiri tanpa hutang ya, dengan keuntungan disyaratkan yang 12%. Dan perusahaan B yang modal B itu dia sebagiannya itu pakai obligasi modalnya itu sebesar 240 juta dengan bunga 12% ya, dan keuntungan yang disyaratkan itu 16%. Dua-duanya punya laba operasi bersih 80 juta ya. Nah, berdasarkan data tersebut, penilaian kedua perusahaan tersebut kita masukkan ke dalam tabel biar lebih mudah teman-teman. Laba operasi bersih perusahaan A dan perusahaan B sama 80 juta. Bunga hutang obligasi ya, karena modal perusahaan A itu seluruh modalnya pakai uang sendiri ya, nggak pakai hutang, otomatis 0 ya bunga hutang. Kemudian perusahaan B itu 28 juta 800 dari mana? Yang tadi pinjaman obligasi 240 juta dikali bunganya 12%, sehingga diperoleh 28.800. Kemudian laba yang ketiga nih, baris yang ketiga ya teman-teman, laba tersedia untuk pemegang saham. Perusahaan A otomatis tetap 80 juta. Perusahaan B dia berkurang labanya itu karena harus dibayarkan dulu bunga hutangnya ya. Jadi yang asalnya 80 juta dibayarin dulu bunga hutang 28.800, sehingga laba untuk pemegang saham itu hanya tersisa 51.200. Kemudian keuntungan disyaratkan ini sesuai soal ya teman-teman. Perusahaan A 15%, perusahaan B 16%, kemudian diubah ke dalam desimal sehingga perusahaan A 0,15 dan perusahaan B 0,16. Nilai pasar saham. Nah, ini tinggal dibagikan teman-teman ya, laba dibagi keuntungan ini sesuai yang samalah perhitungannya dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya ya. 80 juta dibagi 0,15 diperoleh perusahaan A ini punya nilai pasar saham ya. Perusahaannya tuh di pasar saham punya nilai 533.333.333 rupiah, dan perusahaan B nilai pasar sahamnya itu 320 juta karena labanya itu hanya 51.200 ya. Nilai pasar hutang punya A nggak punya perusahaan B, dia ada 240 juta ya. Total perusahaan A tetap 533 juta sekian, dan perusahaan B itu jadi 560 juta karena dihitungkan dengan hutangnya ya. Kemudian menurut nih ya teman-teman, situasi di atas itu tidak dapat berlangsung terus-menerus karena adanya proses arbitrase yang menjadikan kedua nilai perusahaan itu sama, sehingga tanpa harus meningkatkan risiko investor pada perusahaan B bisa memperoleh keuntungan yang sama dengan perusahaan A. Dan satu lagi yang terlewat teman-teman, mohon maaf ya, tingkat kapitalisasi keseluruhan perusahaan A itu 15%, perusahaan B itu 14,3%. Diperoleh dari mana? Itu dari laba operasi bersih dibagi nilai total perusahaan teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ya ke contoh soal kedua, tapi masih berhubungan dengan contoh soal yang pertama ya. Di sini ada perumpamaan ya. Seorang investor, misalnya investor A, dia punya saham 5% nih di perusahaan B. Perusahaan B itu yang dia modalnya itu sebagian pakai obligasi yang tadi 240 juta ya. Dia punya saham 5% nih di perusahaan B. Terus dia pengen jual sahamnya itu yang 5%-nya itu ya, biar dapat uang cash. Berapa? 5% dikali tadi 320 juta rupiah. Itu diperoleh 16 juta. Kemudian dia pinjam dana nih ke pihak lain sebesar 12 juta.
ya dengan bunga 12%, sehingga dia punya uang 28 juta nih. 28 juta itu dia jual saham 5% perusahaan B, kemudian dia pinjam uang ke pihak lain 12 juta, jadi dia punya uang 28 juta, kemudian dia beli 5% saham perusahaan A yang tadi modalnya pakai uang sendiri, ya. Karena perusahaan A itu nilai perusahaannya gede, 533 juta, beda dengan perusahaan B yang hanya 320 juta. 5% saham A itu harganya 26 juta, 666.666,65 rupiah. Nah, tadinya sebelum transaksi tersebut dilakukan, sebelum si investor A ini jual saham, yang saham perusahaan B, dia tuh mengharapkan keuntungan investasi pada perusahaan B itu sebesar 16% dari nilai investasi 16 juta, yaitu 2.560. Tadinya dia pengen punya untung segitu. Dan dia mikir nih, dia kalau ke perusahaan A, dia dapat berapa ini? Dia ngitung juga 15% dari 26.666.000, ya. Yaitu diperoleh 4 juta. Dengan keuntungan ini, investor harus bayar bunga sebesar 12% karena tadinya dia pinjam uang, ya. Jadi, keuntungan investasi pada A itu 4 juta, terus dia bayar bunga dari dia pinjam uang 1.440, dia dapat untung bersih 2.560, ya. Ini untungnya sama, ya. Dia di perusahaan B dapat untungnya 2.560, di perusahaan A pun, ya, dia tetap sama keuntungan bersihnya 2.560 karena modalnya untuk beli saham dia tadi pinjam dulu ke pihak lain, teman-teman, ya. Tapi uang yang harus dikeluarkan untuk investasi berbeda, karena untuk investasi pada B, investor harus mengeluarkan uang 16 juta. Sedangkan untuk investasi pada A, investor harus mengeluarkan uang kas 26 juta dikurangi 12 juta yang tadi, jadi sebesar 14.666.667 rupiah. Dan untuk berikutnya, ini struktur modal kalau ada pajak, ya. Apabila ada pajak, maka kita harus menilai kembali ini, ya. Perubahan struktur modal itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena pembayaran bunga atas hutang bisa dipakai untuk mengurangi pajak, sehingga akan menurunkan rata-rata tertimbang dari biaya modal setelah pajak. Maksudnya kayak gimana sih? Nah, kita akan bahas di contoh A, ya, teman-teman. Ini lagi-lagi contohnya itu perbandingan dua perusahaan, ya, teman-teman. Perusahaan A dan B memiliki laba operasi bersih atau net operating income masing-masing 16 juta, sama nih, ya, labanya. Tapi perusahaan B itu punya hutang 40 juta dengan bunga 12%, sedangkan perusahaan A itu dia nggak punya hutang. Nah, dua-duanya punya tarif pajak sama 40%. Nah, itu gimana sih struktur modalnya? Hitungnya kayak gimana? Nah, di sini lihat di tabel, ya, teman-teman. Laba operasi bersih perusahaan A dan B sama. Kemudian bunga hutang, A nggak punya hutang, ya. Yang B dia punya hutang 4.800.000 dari mana? Lagi-lagi dari hutang yang 40 juta dikali bunganya itu 12% sehingga diperoleh 4.800.000. Jadi keuntungannya yang A itu tetap 16 juta karena dia nggak punya hutang. Yang B dia punya hutang, maka keuntungannya itu diperoleh dari laba 16 juta dikurangi bunga 4.800.000 diperolehlah 11.200.000. Kemudian mereka bayar pajak. Nah, pajaknya gedean mana? Ya gedean yang A karena keuntungannya gede, ya. 16 juta dikali 40%, teman-teman, diperoleh 6.400.000. Kemudian yang 11.200 kali 40% diperoleh 4.480. Dan laba untuk pemegang saham tentunya gedean yang perusahaan A, ya, karena untungnya gede 16 juta walaupun pajaknya juga gede, ya, sebesar 9.600.000. Sedangkan perusahaan B labanya itu hanya 6.720.000. Jadi dari sini aja udah ketahuan, ya, perusahaan A itu lebih profit, ya, teman-teman, untuk para investor menanam saham karena laba yang disediakan itu lebih gede, teman-teman. Kemudian total laba bagi pemegang saham yang perusahaan A itu 9.600.000, yang perusahaan B itu 11.520.000. Ini perbedaan keuntungannya itu berapa sih? Perbedaan keuntungannya itu sebesar 1.920.000, teman-teman. Dan berikutnya, ini si P. Kurnia Berkah Sejahtera.
diperkirakan akan mendapatkan laba operasi bersih pada tahun 2014 sebesar 125 juta. Perusahaan punya aktiva sebesar 1M dengan dua alternatif struktur modal perusahaan sebagai berikut. Ini contoh ya teman-teman. Yang alternatif yang pertama itu punya hutang, mohon maaf nih, ini saya lupa pakai titik koma ya. Alternatif yang pertama dia punya hutang 500 juta. Biaya bunganya 12,5% dan keuntungan yang dipersyaratkan 17%. Kemudian yang alternatif yang kedua, hutangnya itu 650 juta, biaya bunganya 12% dan keuntungan yang dipersyaratkan itu 16%. Dan sekarang kita akan coba hitung nilai pasar perusahaan. Nah, di sini laba operasi sama-sama 125 juta. Kemudian bunga hutang ya teman-teman, ini alternatif yang pertama tadi 62.500.000, kemudian alternatif yang kedua 78 juta. Kemudian laba tersedia untuk pemegang saham, lagi-lagi cara ngitungnya yaitu laba operasi dikurangi bunga hutang ya teman-teman. Yang alternatif pertama itu labanya dia punya 62.500.000, kemudian alternatif yang kedua dia ada 47 juta ya. Keuntungan disyaratkan itu yang alternatif pertama sesuai soal ya 17%, yang alternatif kedua 16%, hanya saja di sini diubah ke dalam desimal ya teman-teman. Lalu nilai pasar sahamnya masih ingat? Nah, itu dihitung dari keuntungan laba tersedia dibagi keuntungan disyaratkan. Ya, alternatif pertama 62.500.000 dibagi 0,17 atau dibagi 17% diperoleh 367.647.059 rupiah. Kemudian yang alternatif kedua itu nilai pasar sahamnya hanya 293.750.000. Nilai pasar hutangnya yang pertama 500 juta, yang kedua itu 650 juta, yang sesuai soal. Nilai total perusahaan yang pertama 867.647.058,82 rupiah. Yang ketiga lebih besar tentunya karena hutangnya lebih gede ya teman-teman, sebesar 943.750.000 rupiah. Sekarang kita akan hitung biaya modalnya ya, yang tadi 125 juta laba operasi bersih dibagi nilai total perusahaan ya. Tertera jelas di layar teman-teman, diperoleh 14,41% dan biaya modal yang kedua atau alternatif yang kedua itu 13,25%. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat disampaikan bahwa struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang kedua, di mana pada struktur modal yang kedua menghasilkan struktur modal yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah. Sekian presentasi dari saya mengenai struktur modal kedua ya, mudah-mudahan dapat dipahami, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya akhiri dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agung Tripurtanto yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan materi ini ya. Semoga sehat kita semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.